Halo kawan BRIN, kembali lagi di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan di Indonesia. Saya, Rati Dewi Ningtyas, akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Teknologi Transportasi kembali menggelar webinar Energi dan Manufaktur atau ENMA yang bertajuk Inovasi Biolubrikan pada Mesin Diesel. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya pengembangan pelumas berbasis bahan baku alami yang lebih ramah lingkungan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Teknologi Transportasi, Profesor Rizkom Fajar menjelaskan mengenai peta jalan serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan inovasi pada biolubrikan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi pada kesempatan ini saya hendak mensosialisasikan hasil riset kami, yaitu rekayasa biolubrikan untuk diimplementasikan ke mesin diesel non-otomotif. Jadi sehingga sampai saat ini fase riset sudah sampai ke pengujian di engine, namun belum sampai sepenuhnya ya, artinya belum total hingga menguji sampai ke ketahanannya. Jadi dalam waktu dekat kami akan menguji hingga mungkin ratusan jam bekerja sama dengan industri, yaitu industri mesin maupun industri pelumas nasional, sehingga kita bisa nantinya untuk dipermudah untuk dalam hal penggunaannya mungkin, dan juga masukan untuk perbaikan formulasi biolubrikan itu sendiri. Kemudian tantangan ke depan adalah bagaimana memformulasi biolubrikan hingga mencapai kinerja yang optimal gitu. Artinya kinerjanya memenuhi syarat dari tuntutan engine, namun biaya atau ongkos produksinya juga murah sehingga bisa dimanfaatkan ya, dikomersialkan katakanlah gitu kan oleh berbagai kalangan, terutama untuk industri manufaktur, industri perkebunan, pertanian dan sejenisnya. Peneliti ahli muda Kurnia Fajar Adi Sukra menyampaikan rencana mengenai pengembangan riset dan inovasi biolubrikan serta manfaat-manfaat tambahan pada mesin diesel. Berikut informasinya. Untuk biolubrikan ini sebenarnya yang membedakan ialah bahan dasarnya. Untuk biolubrikan ini untuk riset saat ini kami menggunakan bahan dasar dari kelapa sawit. Kita tahu bahwa kelapa sawit cukup banyak ada di Indonesia dan cukup melimpah ruah, sehingga ini perlu dilakukan pemanfaatan yang lebih baik lagi atau lebih banyak lagi selain menggunakan untuk biodiesel. Kenapa kami menggunakan ini? Karena biolubrikan ini dapat mengurangi friksinya untuk di engine. Jadi sehingga daya yang dihasilkan atau efisiensi dari suatu engine akan meningkat. Sehingga ini akan memperbaiki dari kinerja dari suatu engine itu sendiri. Biolubrikan ini riset yang tidak hanya langsung dapat memang. Jadi untuk ke depan kami akan mencoba melakukan uji ketahanan. Jadi biolubrikan ini akan kami uji dengan ketahanan sebanyak 100 jam. Itu akan kami lakukan di dinamometer untuk mengetahui apa sih efeknya untuk biolubrikan itu sendiri terhadap engine, apakah dia akan terjadi baik atau tidaknya efeknya seperti itu. Jadi diharapkan dengan uji ketahanan ini kami dapat mendapatkan formulasi biolubrikan yang baik dan tepat dan dapat berguna untuk masa depan Indonesia. Demikian liputan kabar kawasan kali ini. Saya Rati Dewi Ningtyas mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.